kembali lagi bersama Kak Isna dan Kak Jessica di Ibadah Online Blessing Kids Community. Kak Jess, kita lagi di mana ini? Oh, kita lagi ada di kebun binatang. Wow. Tapi secara virtual. Wow, keren banget. Ya dong. Oke, kita mau mulai ibadah ya. Ingat, ini ibadah online, bukan nonton online. Jadi kita harus semangat dan antusias memuji Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan semalam tadi. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yuk semuanya. Yeay. Kita mau memuji Tuhan hari ini ya. Yuk yang di rumah semuanya berdiri. Coba Kak Jess kita lihat masih ada nggak yang duduk. Oh udah berdiri semuanya loh. Yuk kita memuji Tuhan. Bertepuk tangan yuk. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus. Sekali lagi ya, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi ya, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamnya. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi ya, dalamnya. Dalamnya Melebihi lautan, lebarnya apa? mengelilingi bumi, Tingginya. oh tinggi sekali. Nah kasih sekarang adik-adik Yesus yang nyanyi ya. dalamku. Dalamnya mana suaranya? Sama-sama yuk kita dalamnya. Dalamnya Melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus kasih Yesus dalamku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi ya, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari apa? indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku,
Oh Yesusku, oh Yesusku. Tepuk tangan yuk, yeay. Nah silakan duduk semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan hari ini. Yuk semuanya sikap berdoa. Sikap berdoa yang baik, duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita bernyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, kita katakan lagu ini dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang, kita mau katakan, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, yuk kita berdoa. Ikut Kak Isna berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
buat hari ini Engkau baik, sangat baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Halo adik-adik. Ya, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya, semuanya sudah siap. Ayo semua ambil sikap ibadah yang baik. Kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya duduk, jangan ada yang jalan-jalan ya. Ya, hari ini kakak mau bawakan firman Tuhan, yaitu tentang judulnya adik-adik yang sudah pintar baca. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku Paulus yang mau berbagi. Ya adik-adik. Judulnya adalah Aku Paulus yang mau berbagi. Siapa di sini yang namanya Paulus? Ada? Ya, kalau kali ini kakak mau cerita tentang yaitu Paulus yang ada di dalam Alkitab ya adik-adik ya. Jadi ini Paulus adik-adik, dia bukan sembarangan orang. Kita bersama-sama mau melihat bagaimana kehidupan Paulus yang mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya adik-adik. Adik-adik, Paulus ini waktu dia belum ketemu dengan Yesus ya, waktu dia belum menjadi pengikut Yesus ya adik-adik ya, dia ini adalah orang yang suka menganiaya, dia suka memukuli, dia suka menghukum orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Tapi setelah dia ketemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan ya adik-adik ya. Jadi sekarang dia menjadi pengikut Yesus sama seperti adik-adik juga yang menjadi pengikut Yesus. Jadi Paulus yang kakak mau ceritakan ini adalah Paulus yang sudah mengikut Yesus sama seperti adik-adik dan sama seperti kakak. Yuk kita mau dengar bersama-sama bagaimana Paulus dia berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya setelah dia mengenal Yesus. Slide selanjutnya. Ya, Paulus ini luar biasa adik-adik. Ya, luar biasanya Paulus ini apa ya Kak? Luar biasanya Paulus ini dia lebih hebat, lebih luar biasa daripada Hulk. Adik-adik tahu kan film Hulk ya? Dan dia juga lebih luar biasa daripada Spider-Man. Spider-Man yang bisa lompat sana, lompat sini. Yang suka menolong orang. Hulk juga suka menolong orang ya adik-adik ya. Tapi kakak mau kasih tahu ini adik-adik. Paulus ini dia luar biasa. Jauh lebih daripada Spider-Man. Jauh lebih daripada Hulk. Jauh lebih daripada siapa lagi adik-adik yang adik-adik tahu. Film-film kartun. Ya semuanya kalah dengan apa yang sudah diperbuat oleh Paulus. Adik-adik mau tahu? Oke. Yuk kakak slide selanjutnya. Ya adik-adik Paulus ini sudah pergi menjadi berkat kepada orang-orang, kepada bangsa lain ya. Dia apa sih yang sudah dilakukan oleh Paulus? Adik-adik kakak mau kasih tahu nih. Kenapa kakak kasih tunjuk petanya tadi dulu Kak. Ya petanya tadi ini sudah ada kalau nggak salah adik-adik ada 27 tempat yang sudah dikunjungi oleh Paulus. Banyak ya adik-adik, ngapain aja sih Paulus ini ya. Dia mengunjungi 27 tempat. Salah satunya ya kakak mau bacakan buat adik-adik. Ada loh di petanya, adik-adik bisa lihat yang gambar yang dilingkarin warna hitam dan dikasih warna ya adik-adik. Paulus pernah menjadi berkat di apa? Di Gaza, di Yerusalem, di mana lagi? Di Yope.
Di mana lagi adik-adik bisa lihat ya di peta nomor-nomornya di mana lagi? Di Samaria, di Kaisarea, di Damsik ya. Terus di Tarsus, di mana lagi banyak, di Antioquia, di Efesus, di Patmos, di Miletus, banyak ya adik-adik, ada 27 tempat yang sudah didatangi oleh Paulus adik-adik. Adik-adik di sini kemana saja yang sudah adik-adik pergi? Dan ngapain aja kalau pergi? Kalau biasanya adik-adik pergi diajak mama atau papa atau diajak saudaranya, biasanya pergi cuma jalan-jalan kan ya adik-adik ya. Cuma mau refreshing, cuma mau nginap liburan ya. Tapi ini Paulus adik-adik, dia bukan sekedar refreshing, dia bukan sekedar jalan-jalan, tapi yang dilakukan Paulus ini luar biasa adik-adik. Kenapa kakak mau adik-adik juga mengikuti teladan daripada Paulus tersebut ya. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh si Paulus ini adik-adik? Yang dia lakukan ke daerah-daerah yang kakak sudah kasih tahu tadi, yang di peta tadi 27 tempat tadi adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Adik-adik mau tahu? Ya, kalau mungkin adik-adik jalan-jalan pingin nyobain makanan kuliner ya. Tapi Paulus ini dia melakukan yang pertama adik-adik kalau lihat dia memberitakan Injil. Dia mengajar orang-orang yang ada di daerah-daerah yang dia kunjungin adik-adik ya. Adik-adik kalau lihat gambar yang pertama, dia menyampaikan Injil, dia cerita tentang Yesus adik-adik. Terus dia mengajari orang-orang supaya orang-orang hidupnya berubah, supaya orang-orang hidupnya mengasihi, supaya orang-orang boleh mengenal Yesus adik-adik. Siapa di sini yang pernah cerita tentang Yesus kepada kakeknya, neneknya, teman-temannya, mungkin ketemu orang di jalan ya. Siapa yang udah pernah? Belum ada ya adik-adik ya. Nah, oleh sebab itu kakak mau ajak adik-adik, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia pergi ke daerah satu, ke satunya lagi adik-adik. Tujuan dia untuk cerita tentang Yesus adik-adik. Terus apalagi yang dia lakukan? Ngajarin orang adik-adik, bersaksi. Terus apa? Membaptis orang ya. Kalau di gambar yang ketiga dia baptis orang adik-adik. Supaya orang bisa kenal Yesus. Terus apa lagi adik-adik? Dia menolong orang, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Kamu pasti bisa ya. Mendoakan orang sakit sembuh adik-adik ya. Di gambar yang keempat adik-adik itu adalah kisah yang luar biasa adik-adik ya. Satu kapal selamat karena Paulus adik-adik. Ya, mereka ada di tengah-tengah lautan ya adik-adik ya. Perahu mereka nyaris mau tenggelam. Tapi Paulus memberikan kekuatan, memberikan semangat, mendoakan orang-orang yang ada di dalam perahu ya adik-adik supaya mereka jangan takut. Akhirnya Tuhan memberikan pertolongan, menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kapal semuanya adik-adik. Ya, luar biasa enggak adik-adik apa yang dilakukan oleh Paulus ini? Luar biasa ya adik-adik. Oleh sebab itu kakak mau adik-adik, yuk kita mau sama-sama melakukannya. Melakukan hal-hal yang sederhana yang adik-adik bisa lakukan. Slide selanjutnya. Ya adik-adik dimulai dari kakak nggak nyuruh loh adik-adik supaya adik-adik pergi ke negara ini, pergi ke kota ini, pergi ke daerah ini ya. Tapi kakak mau kasih tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus, dia bukan sekedar mau happy-happy jalan-jalan ya adik-adik. Tapi dia mau menyampaikan kebaikan Tuhan karena Paulus sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dia sudah diselamatkan, dia sudah diberkati sehingga dia cerita kepada orang lain adik-adik. Adik-adik di sini sudah diberkati sama Tuhan ya. Mungkin ada adik-adik yang sudah disembuhkan sama Tuhan, mungkin ada adik-adik yang mama papanya diberkati sama Tuhan ya. Tapi kita mau melakukannya
Nggak usah jauh-jauh adik-adik ya. Kalau adik-adik lihat slide yang ini adik-adik, yuk kita mau mulai dari mana? Dimulai dari orang yang terdekat di sekeliling adik-adik ya. Siapa yang ada di sekeliling adik-adik? Coba jawab. Mama, papa, ya oma, siapa lagi? Terus ada tetangga, ada teman-teman adik-adik ya. Mungkin adik-adik pas pergi ada orang-orang di jalan yang adik-adik ketemu ya. Yuk kita mau menggunakan kesempatan, menggunakan hidup kita agar kita boleh menjadi berkat, boleh bercerita kepada orang lain bahwa kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Adik-adik yang sekolahnya pintar ya, adik-adik yang juara, adik-adik yang disembuhkan sama Tuhan, yang orang tuanya diberkati sama Tuhan, yang masih tetap sehat, semangat, yang gak kena, yang selalu diberikan kesehatan atau apapun yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan adik-adik. Yuk kita mau cerita sama seperti Paulus tadi, dia cerita kepada orang-orang. Ada orang yang diselamatkan, ada orang yang disembuhkan, ada orang yang jadi mengerti, jadi tahu oh hidup itu harus seperti ini. Anak Tuhan itu harus seperti ini ya. Jadi kita mau sama-sama dimulai dari mana adik-adik? Dimulai dari cerita kalau ada mama papa yang belum kenal Tuhan, kalau ada saudara, tante, om, atau siapa saja keponakan adik-adik yang belum kenal Tuhan, adik-adik mau cerita kepada orang-orang tersebut ya. Dimulai dari cerita kepada teman-teman, adik-adik kalau adik-adik telepon, kalau adik-adik main sama teman-teman jangan cuma main Mobile Legend aja adik-adik, jangan cuma main, jangan hanya belajar bersama aja. Tapi adik-adik kalau ada teman adik-adik yang belum kenal Yesus, yang butuh didoakan, yang sakit, adik-adik harus berani mendoakan, harus berani cerita. Terus ajak mereka juga beribadah adik-adik. Kalau adik-adik punya linknya, adik-adik tahu teman adik-adik nggak ke gereja, nggak beribadah, adik-adik bagikan link BKC kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh mengalami kebaikan sama seperti adik-adik yang sudah mengalami kebaikan daripada Tuhan ya. Membagikan link gampang kan adik-adik ya, tinggal share aja kepada teman saudara yang belum beribadah, mungkin dia sakit, adik-adik bisa doakan. Doanya nggak usah panjang-panjang. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat temanku disembuhkan. Amin. Begitu aja adik-adik ya. Jadi kita mau mempergunakan waktu kita mau bersaksi, kita mau mengalami keluar biasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik biar masih kecil ya. Kalau mama adik-adik sakit, adik-adik berdoa dalam nama Yesus sembuh. Ya, nanti Tuhan yang sembuhkan bukan adik-adik ya. Kita mau sama-sama belajar dari siapa tadi? Dari Paulus ya. Paulus yang luar biasa. Lebih luar biasa dari semua yang kakak sudah katakan tadi. Lebih luar biasa dari Spiderman, lebih luar biasa dari Hulk, lebih luar biasa dari siapa yang adik-adik kenal. Ya, karena dia orang yang suka berbagi, mau berbagi apa yang sudah dialaminya dalam hidupnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kakak rindu, yuk adik-adik berbagi kepada teman-teman adik-adik. Kalau ada teman adik-adik yang suka ngomong kotor, kamu bilang, gak boleh ngomong kotor ya. Kalau ada teman adik-adik yang sakit, doakan. Kalau ada teman adik-adik yang tidak ibadah, ayo dibagikan link ibadah kita ya, supaya mereka juga boleh mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Yuk, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Kakak percaya adik-adik boleh menjadi saksi Tuhan, biar adik-adik boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat teman-teman, buat siapa aja yang ada di sekeliling adik-adik. Yuk, kita mau berdoa, semua sikap berdoa yang baik. Yuk. Semua sikap doa yang baik ya adik-adik ya. Yuk kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, ini aku
Aku mau jadi berkat, menceritakan kebaikan Tuhan buat keluargaku, buat teman-temanku, buat orang di sekelilingku. Terima kasih Tuhan, ini aku, pakai aku. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kakak percaya adik-adik pasti akan diberkati, pasti akan dilindungi, adik-adik pasti akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebentar lagi, kira-kira berapa lama lagi adik-adik Natal? Ya, sebentar lagi Desember ya adik-adik. Kita akan merayakan Natal. Siapa yang senang sudah mau Natal lagi? Ya, adik-adik ada pengumuman buat Natal ya. Natal BKC kita akan diadakan pada hari Sabtu adik-adik. Tanggalnya dicatat nih, kasih tahu mamanya. 18 Desember ya adik-adik ya. Tempatnya di aula utama gedung gereja ya. Jadi anak adik-adik yang diizinkan oleh orang tua nanti minta izin ya sama papanya. Jadi boleh kelas love, kelas faith, dan kelas hope ya. Jadi boleh datang ya adik-adik ya. Terus adik-adik jangan lupa daftar ya. Nanti akan dibagikan linknya ya. Ya, jadi adik-adik bisa tulis di form Google ya linknya. Jadi adik-adik bisa daftarkan di sana ya. Jadi kakak-kakaknya bisa tahu berapa adik-adik yang datang ya. Jangan lupa adik-adik ya. Oke, kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau doa persembahan dan doa berkat. Yuk adik-adik, supaya jangan duduk aja, yuk kita berdiri yuk. Yuk kita berdiri ya. Berdiri, yuk berdiri. Yuk kita mau doa berkat. Adik-adik yang mau mempersiapkan persembahannya boleh ya. Kita mau beri persembahan buat Tuhan. Yuk kita mau angkat persembahan kita. Kita mau berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan. Berkati setiap adik-adik yang memberikan persembahan, berkati kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati, memelihara kehidupan mereka. Semua adik-adik, mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah membawa berkat, damai sejahtera, penyertaan, kasih setia Tuhan menyertai kehidupan semua adik-adik. Diberkati kehidupan adik-adik menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik di ibadah online berikutnya. Dan jangan lupa daftar buat ibadah Natalnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.